Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Aulia Rahma dari mahasiswa semester 6 dari Universitas Jambi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan di sini eh, tujuan saya adalah untuk mewawancara Ibu tentang pekerjaan apa yang Anda jalani dan bagaimana Anda mengaturnya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu adalah apa pekerjaan Anda dan apa yang Anda lakukan? Oke, baik. Terima kasih, Dik Rahma. Jadi di sini Oke. eh, saya Dinda Safira. Kebetulan saya merupakan salah satu seorang guru juga yang mempunyai kursus bahasa Inggris. Nah, jadi Mhm. saya ini merupakan guru kursus bahasa Inggris. Tapi selain saya punya dan melaksanakannya, saya itu kayak ownernya gitu loh. Jadi sekaligus pemiliknya. Jadi semuanya mulai dari administrasi, ngajar, terus data-data penerimaan murid itu tuh semuanya saya yang ngerjain gitu. Jadi kayak all in gitu deh. Saya yang pegang gitu. Oke, baik. Jadi semuanya ibu yang ngurus ya. Oke, jadi Mm. dan untuk pertanyaan kedua, apa tanggung jawab utama ibu? Oke, baik. Jadi tanggung jawab utama ibu sih sebenarnya banyak banget ya. Tapi yang paling Mhm, utama itu ya ngajar tentunya. Nah, mhm, terus di luar ngajar itu, ibu juga uh, bikin materinya, terus mhm, ngatur jadwalnya, habis itu sampai urusan administrasi kayak bayar membayar itu juga ibu yang handle sendiri. Nah, mhm. jadi kayak ibu ini menjalanin semua peran dalam kursus bahasa Inggris ini dalam satu hari sekaligus gitu. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah ibu menggunakan bahasa Inggris dalam pekerjaan dan mengapa? Oke, karena konteksnya ibu ini kan pegangnya khusus bahasa Inggris ya, Kak ya. Mhm, Jadi pasti dong itu all in semua kegiatan itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, mhm, kenapa? Karena bahasa Inggris itu kan nafasnya kerjaan ibu. Jadi di kelas ibu usahakan sebisa mungkin itu untuk pakai bahasa Inggris mhm, untuk bahasa ibu ya, bahasa pertamanya. Jadi kayak kalau gurunya sendiri aja jarang pakai bahasa Inggris, nah gimana nih mhm. murid kita mau kebiasa ya kan? Jadi kan tujuan untuk kursus itu tuh supaya anak-anak bisa fasih dan mahir dalam bahasa Inggris di kehidupan sehari-harinya. Jadi kita harus gunain juga di kehidupan sehari-hari kita gitu. Iya, benar-benar benar banget. Dan untuk pertanyaan keempat, kapan dan mengapa ibu memutuskan untuk membuka kursus ini? Untuk waktunya sih mungkin kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Kak ya. Mhm, Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2023-an gitu mhm, awal. Jadi kayak akhir 2022-an gitu. Nah, jadi waktu itu ibu lihat nih banyak teman-teman ibu yang di sekitar sini tuh pingin belajar bahasa Inggris. Nah, mhm, tapi karena kalau misalnya kursus bahasa Inggris itu tuh lumayan ekspensif ya, mahal. Terus juga lokasinya yang jauh, apalagi di mhm, daerah ibu nih eh, terpencil, bisa dibilang cukup terpencil sih. Jadi kalau untuk mau belajar kursus bahasa Inggris tuh jauh dari kota gitu. Jadi ibu pikir-pikir ini kayaknya peluang sih. Nah, jadi karena ibu juga bisa bahasa Inggris gitu. Jadi sekalian aja kenapa nggak ibu coba bantu kan? Jadi mhm. dari situ deh ibu langsung kepikiran untuk buka kursus bahasa Inggris dan langsung aja deh jalan go on gitu. Oke, baik. Dan bagaimana awal mula ibu dalam memulai kursus ini? Iya, mungkin bukan mungkin ya. Jadi ibu itu mulai dari kecil banget. Jadi kayak Mhm, awal-awal buka kursus itu tuh nggak langsung gede, nggak langsung banyak gitu siswanya. Jadi awal kecil dulu dan mungkin nggak kelihatan bahkan kalau mhm, misalnya ibu ini buka kursus bahasa Inggris. Jadi mulai dari buka kursus di rumah, ngajar di rumah, muridnya tuh paling cuma 1, 2, 3 orang aja dan mhm, itu pun anak-anak itu tuh jadi anak-anak yang tetangga doang. Jadi kayak yang terdekat gitu. Jadi kayak oh mhm, tahu nih ngajar bahasa Inggris ya, kursus bahasa Inggris udah ikut join gitu. Terus modalnya pun juga cuman kayak papan tulis sederhana, abis itu sama beberapa buku yang ibu print sendiri, cari di internet sendiri gitu. Dan waktu itu tuh belum ada ruang kelas.
Jadi masih pakai rumah gitu di ruang tamu. Jadi dari situlah pelan-pelan sampai akhirnya bisa berkembang sampai sekarang gitu. Baik. Dan tantangan apa yang Ibu hadapi waktu pertama kali memulai? Oke, banyak banget sih Kak tantangannya. Jadi kayak awal-awal itu ya, jadi merasa kayak orang-orang itu percaya nggak sih kalau beneran ibu ini buka kursus bahasa Inggris atau cuman untuk main-main doang gitu. Jadi Mhm. orang-orang tuh awalnya pada nanya, ini beneran nggak sih kok buka les bahasa Inggris? Emang udah terkenal atau emang punya keahlian apa gitu? Jadi eh, awal kali buka itu pasti berat banget. Jadi belum lagi karena kan semuanya ibu yang kerja sendiri kan. Jadi kayak Mhm. kebagi-bagi. Ada yang ngajar, ngurus administrasi, semuanya segala macam itu sendiri. Jadi masa-masa lelah, ibu lelah dan waktu itu sempat berpikir juga sih, apa berhenti aja ya, apa nyerah aja gitu. Tapi eh, dengan niat, tekad, dan kemauan yang Mhm. konsisten, jadi masih bertahan sampai sekarang. Gitu. Wah, keren. Oke, untuk pertanyaan ketujuh, jadi apa yang membedakan kursus Ibu dengan kursus yang lain? Oke, jadi bedanya itu gimana sih biar eh, orang-orang atau khususnya anak-anak itu mau sih les kursus bahasa Inggris di tempat ibu. Jadi Mhm. yang paling ibu nonjolin di sini itu tuh dari pendekatannya, pendekatan Mhm. cara mengajarnya. Jadi di sini pertama ibu tuh harus kenal betul siapa murid ibu, terus kita harus observasi dulu anaknya, Mhm. kira-kira dia apa sih kelemahannya, apakah dia pemalu kah, dari speakingnya yang kurang atau motivasi belajarnya kurang. Jadi kita harus analisis itu dulu dari muridnya itu. Jadi sehingga kita bisa sesuaikan, ibu bisa sesuaikan bagaimana cara ngajar yang tepat untuk anak-anak yang kebutuhannya beda-beda itu tadi. Jadi kalau misalnya di kursus besar di satu Mhm. kelas itu bisa belasan orang ya. Nah, itu Mhm. kayaknya agak susah untuk sepersonal itu. Jadi dari kecil-kecil hal-hal kecil itu sih yang mungkin membedakan kursus ibu dengan kursus yang lain. Kayak gitu. Oke, baik. Dan bagaimana Ibu mempromosikan kursus Ibu? Oke. Jadi awal-awal ibu buka kursus ini eh dari door to door sih, jujur. Mhm. Kayak dari mulut ke mulut. Abis itu setelah ada beberapa satu dua orang murid yang sudah les, jadi mereka Mhm. kan ke merasa bisa mereka ceritakan nih gimana experience mereka setelah les kursus di tempat ibu. Jadi Mhm. kalau misalnya murid itu puas, jadi mereka juga akan cerita ke teman-temannya, kemarin aku les di sini seru gini 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 banyak Mhm. gamesnya, nggak bosen gitu. Jadi teman-teman yang diceritain ini pun jadi kayak merasa tertarik untuk ikut daftar juga di les tempat ibu. Nah, jadi sekarang Mhm. selain cuman dari mulut, ibu juga aktif sih di sosial media, kayak di broadcast WhatsApp, habis itu sering buat akunnya di Mhm. Instagram atau di Facebook gitu. Jadi ibu juga sering posting tentang tips-tips bahasa Inggris yang gratis. Jadi biar orang itu tuh Mhm. kenal dulu di platformnya ibu di sosial media kan. Jadi kalau Mhm. misalnya orang udah mulai tertarik, sudah mulai percaya, baru mereka mulai mau daftar yang untuk ikut yang sebenarnya gitu. Oke, baik. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara Ibu mengelola semuanya sendirian? Nah, itu pertanyaan yang paling sering sih, yang Mhm. eh jangan kan kakak ya, kadang ibu juga Mhm. mikir sih, itu gimana ya cara jawabnya ke diri kakak sendiri, ke diri ibu sendiri. Karena sebenarnya kunci kuncinya itu tuh cuma satu sih, di disiplin dan jadwal yang terstruktur. Jadi kalau misalnya pagi nih ibu nyiapin materinya, kemudian setelah siapin materinya udah prepare semuanya, eh, lanjut ngajar sampai sore malam baru bisa Mhm. urus yang lain. Nah, jadi kayak balas-balasin chat di platform tadi, terus eh, catat keuangan, pemasukan, pengeluaran, administrasi segala macam. Nah, jadi
cara ngolahnya tuh emang capek sih sebenarnya ya kan. Mhm, Tapi kalau misalnya kita jalanin, murid-murid juga merasa puas dengan pelayanan kita di kursus kita. Jadi itu kayak langsung luluh aja, hilang aja gitu capeknya. Jadi intinya konsisten aja sih. Yang tadinya mhm, capek kalau dipikirin itu berat untuk ngelaksanainnya. Tapi kalau misalnya kita ikhlas dan kita konsisten, disiplin, nah ditambah lagi review dari murid-murid kita puas, tenang, mhm, yang menunjukkan progres yang bagus gitu, yang awalnya malu-malu kenal bahasa Inggris, tapi sekarang bahasa Inggrisnya udah ada kemajuan, ngomongnya lancar, nah bisa percaya diri, dari pokoknya ada progres lah, dari sebelum dia masuk sampai dia belajar, sampai dia bisa nunjukin perubahannya itu, nah itu sih yang bikin ibu masih tetap semangat untuk menjalankan kursus ini. Tuh. wah, banyak banget berarti ya pelajaran yang bisa diambil dari cerita ibu ini. Dan baik, dan Iya. saya rasa itu udah cukup mencakup semua yang ingin saya tanyakan. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang Oke, sangat terima kasih banyak terbuka. juga ya Kak ya, sukses selalu. Iya Ibu, dan saya doain juga semoga kursusnya terus berkembang dan semakin banyak yang terbantu dengan kursusnya. Amin. Oke, baik Ibu. Saya rasa Amin. saya rasa semuanya udah ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Dadah. Salam.